Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim, amma ba'du. Melanjutkan tafsir surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Imam Ibnu Katsir mengatakan retak besar dan terbelah, sesuai dengan Quran surat Al-Muzammil. As-sama'u munfatirum bih, langit pun jadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tasyarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Maksudnya jatuh berguguran menurut Imam Ibnu Katsir. Lanjut ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadikan meluap. Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah meluapkan sebagian darinya dengan sebagian yang lain. Imam Al-Hasan mengatakan bahwa Allah meluapkan sebagian darinya dengan sebagian yang lain, lalu lenyaplah airnya. Imam Qatadah mengatakan bahwa airnya yang tawar bercampur baur dengan air yang asin. Menurut Imam Al-Kalabi, makna yang dimaksud ialah meluap. Lanjut ke ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'syirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan terbongkar. Imam As-Sati mengatakan bahwa kuburan-kuburan berserakan lalu bergerak dan mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Lanjut ke ayat yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan, yakni apabila semua amal perbuatan yang terdahulu yang telah dilupakannya diketahuinya, terlebih lagi yang terakhir dilakukannya. Imam Ibnu Katsir merhatikan seperti itu. Ayat yang keenam, ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka, berbuat dosa terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ayat ini diturunkan menurut Imam Al-Baghawi telah meriwayatkan dari Al-Kalabi dan Muqatil, keduanya mengatakan bahwa berkenaan dengan Al-Aswad Ibnu Syuraik yang memukul Nabi Muhammad SAW, lalu tidak dihukum di saat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Infitor tersebut. Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada kami Umar Ibnu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Khalaf, telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Baqlah, Ayaya Al-Baqah, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar membaca firman-Nya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Al-Infitor. Lalu ia berkata, demi Allah, dia terberdaya oleh kebodohannya sendiri. Lanjut ayat yang ketujuh, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Mughirah, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada Abdurrahman Ibnu Maisyarah dari Zubair Ibnu Nasir dari Bishr Ibnu Jahasi Al-Quraisy, bahwa di suatu hari Rasulullah SAW meludah pada telapak tangannya sendiri, lalu meletakkan telunjuknya pada ludahnya itu seraya bersabda, Allah SWT berfirman, hai anak Adam, mana bisa engkau selamat dari azabku? Aku telah menciptakanmu dari sesuatu seperti ini, hina seperti ludah ini, hingga manakala engkau telah ku sempurnakan bentukmu dan aku jadikan engkau berdiri tegak, lalu engkau dapat berjalan dengan mengenakan sepasang kain budahmu, sedangkan di bumi engkau telah mempunyai tempat kuburan, kemudian kamu menghimpun harta benda dan enggan berinya, hingga manakala roh sampai ke tenggorokanmu, baru kamu katakan aku akan bersedekah,
maka di manakah masa untuk bersedekah saat itu? Lanjut ayat yang ke-8. Fi ay suratim masya'araqabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Imam Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mirip dengan ayahnya, atau ibu atau paman dari pihak ibu, ataukah paman dari pihak ayah, menurut apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Imam Ikrimah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah tersebut, jika dia menghendaki bisa saja dia menjadikan dalam rupa seperti kera atau seperti babi. Imam Abu Soleh juga mengatakan bisa saja dia menjadikan berupa anjing atau berupa keledai atau berupa babi. Imam Qatadah mengatakan demi Allah Tuhan kita, dia mampu melakukannya. Lanjut adalah bahwasanya Imam Nujarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Sinan al-Fazari, telah menceritakan kepada kami Muntahar ibnu Haisam, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ali ibnu Robah, telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepadanya, apakah anakmu? Ia menjawab, wahai Rasulullah, tiada lain bila aku punya anak, kalau tidak laki-laki berarti perempuan. Rasulullah SAW bertanya, mirip siapakah? Ia menjawab, wahai Rasulullah, siapa lagi yang akan serupa dengannya, kalau tidak mirip ayahnya berarti mirip ibunya. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, diamlah, janganlah sekali-kali kamu katakan seperti itu. Sesungguhnya nutfah itu apabila telah menetap di dalam rahim, maka Allah mendatangkan kepadanya semua nasab antara dia dan Nabi Adam sampai ke Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tidakkah engkau membaca ayat berikut dalam kitabullah, yaitu firman-Nya surat Infitor ayat ke-8. Lanjut ayat yang ke-9. Kalla bal tukadzibuna biddin, bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Yakni sesungguhnya yang mendorong kamu berani menentang Tuhan yang Maha Pemurah dan membalasnya dengan perbuatan-perbuatan durhaka tiada lain karena hati kalian mendustakan adanya hari berbangkit, hari pembalasan, dan hari hisab. Ayat yang ke-10. Wa inna alaikum lahafidhin, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ayat yang ke-11. Kiraman katibin, malaikat yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Ayat yang ke-12. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat yang ke-10, ke-11, ke-12. Menurut Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Syufyan dan Mis'ar dari Al-Qamah Ibnu Marsad dari Mujahid yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hormatilah malaikat-malaikat yang mulia pencatat amal perbuatan. Mereka tidak pernah meninggalkan kalian kecuali dalam salah satu dari dua keadaan, yaitu di saat jinabah dan buang air besar, di saat junub dan di saat buang air besar. Maka apabila seorang dari kalian mandi, hendaklah ia memakai penutup dengan tembok penghalang atau dengan tubuh hewan untanya, atau hendaknya saudaranya yang menutupinya. Selanjutnya Imam Hafiz Abu Bakar Al-Basar mengatakan telah menceritakan kepada kami Zaid ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Maisarah ibnu Ismail Al-Halabi, telah menceritakan kepada kami Tamam ibnu Najih dari Al-Hasan Al-Basri dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada dua malaikat yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dicatat oleh keduanya dalam sehari. Lalu Allah melihat pada permulaan lembaran catatan itu dan pada akhirnya istighfar.
permohonan ampunan dari orang yang bersangkutan, melainkan Allah SWT berfirman, Aku telah mengampuni hambaku terhadap semua dosa yang ada di antara kedua sisi lembaran catatan amalnya. Imam Al-Basar mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara tunggal, tetapi hadis ini baik dan terpakai. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Basar mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Sulaiman Al-Baghdadi yang dikenal dengan sebutan Al-Fawalusi, telah menceritakan kepada kami Bayan ibnu Hamran, telah menceritakan kepada kami Salam dari Mansur ibnu Zazan, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada malaikat Allah yang mengenal Bani Adam menurut dugaanku, disebutkan pula dan mengenal amal perbuatan mereka. Apabila mereka melihat kepada seorang hamba yang mengerjakan amal ketaatan kepada Allah, maka mereka menceritakannya di antara sesama mereka. Jadi selalu menciptakan antara malaikat satu dengan malaikat yang lain. Lalu mereka memberinya nama dan mengatakan, malam ini si fulan telah beruntung, malam ini si fulan telah selamat. Dan apabila mereka melihat kepada seorang hamba yang mengerjakan perbuatan maksiat kepada Allah, maka mereka membicarakan pula di antara sesama mereka, yaitu sesama malaikat, dan memberinya nama, dan mereka berkata, malam ini si fulan telah binasa. Imam Al-Basar mengatakan bahwa salam yang ada dalam sanad hadis ini menurut dugaannya adalah salam Al-Mada ini, yaitu salam Al-Mada ini dia dianggap lemah hadisnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.